Halo guys, sekarang saya mau review salah satu film garapan dari sutradara Brad Anderson yang rilis pada tanggal 15 Maret 2013. Film tersebut dibintangi oleh Halle Berry dan juga Abigail Breslin. Kemudian untuk judulnya itu adalah The Call, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Panggilan. Oke, ini di depan posternya itu ada dua baris kalimat yang berbunyi There are 188 million 911 calls a year. This one made it personal. Jadi intinya ada 188 juta panggilan ke nomor 911 setiap tahunnya, dan yang satu ini membuatnya lebih menjadi masalah pribadi seperti itu. Banyak film mengenai penculikan disertai dengan tindakan kekerasan maupun pembunuhan. Tak sedikit pula yang bertujuan sebagai alat pemerasan terhadap keluarga korban. Dan banyak lagi motif penculikan dengan tujuan berbeda-beda. Nah, The Call ini adalah salah satu dari sekian banyak film mengenai penculikan tersebut. Tapi, yang menarik dari film ini adalah plot cerita yang diambil dari sudut pandang seorang operator telepon darurat 911 atau 911. Seperti diketahui, telepon 911 adalah saluran telepon darurat untuk publik yang melayani keluhan masyarakat di Amerika Serikat. Seorang Jordan Turner yang diperankan oleh Halle Berry menjadi trainer untuk operator baru yang akan melayani setiap panggilan darurat tersebut. Diceritakan sebelum Jordan menjadi trainer, ia juga salah satu operator layanan publik ini. Setelah mengalami peristiwa pilu 6 tahun yang lalu, Jordan sedikit mengalami trauma. Pada saat itu, Jordan menerima panggilan darurat dari seorang gadis remaja yang bernama Leah. Gadis itu melaporkan langsung saat seorang penjahat mencoba masuk ke rumahnya. Saat itu kebetulan Leah sedang seorang diri di rumah. Dengan sigap, si Jordan mengarahkan langkah-langkah untuk menghindar dari sergapan penjahat itu. Si penjahat sempat terperdaya dengan melihat sebuah jendela rumah yang terbuka di lantai 2 dan melihat sepasang sandal tepat di bawah jendela itu. Penjahat mengira si gadis lepas dari kejarannya melewati jendela itu. Namun ternyata Leah diarahkan untuk melakukan trik meninggalkan jejak, namun dirinya bersembunyi di kolong tempat tidur. Setelah mengira si gadis terlepas dan sudah kabur dari ruangan itu, si penjahat turun ke lantai 1, sedangkan sambungan telepon yang hampir menyelamatkan Leah itu tiba-tiba saja terputus. Kejadian ini membuat Jordan kebingungan dan panik, sehingga dengan spontan Jordan menelpon balik Leah. Telepon yang masih dipegang Leah berbunyi keras sehingga terdengar oleh si penjahat di lantai 1. Dari situ, penjahat akhirnya menemukan gadis malang itu dan ditariknya Leah dari kolong tempat tidur. Sambungan telepon yang sempat diangkat Leah menghubungkan kembali dengan Jordan. Teriakan Leah saat si penjahat menariknya terdengar jelas oleh Jordan. Beberapa hari kemudian, Leah ditemukan tak bernyawa dan dikubur di sebuah lokasi. Di sini, Jordan merasa bersalah dengan menelpon balik nomor itu. Trauma mendalam dialami oleh Jordan, sampai akhirnya dia dialih tugaskan untuk menjadi trainer di tempat layanan publik tersebut. 6 tahun kemudian, Jordan tak lagi menjadi operator telepon darurat. Tugas utama menjadi operator telepon darurat adalah menenangkan si pelapor sampai petugas lapangan datang menangani masalah si pelapor. Sampai suatu saat, Jordan terpaksa menggantikan petugas operator baru yang panik karena menerima laporan dari seseorang gadis yang mengaku sedang diculik. Kepanikan petugas baru ini tak lain karena tak bisa melacak keberadaan penelpon karena korban menggunakan telepon prabayar yang tak bisa dilacak lokasinya. Korban penculikan kali ini bernama Casey Wilson. Gadis berambut pirang ini terdengar sangat panik dengan peristiwa yang dialaminya. Di samping keadaan genting, korban penculikan yang disekap di dalam bagasi mobil, Jordan dihadapkan dengan masa lalu yang sampai saat ini masih membayanginya. Masa lalunya dengan si Leah karena dia merasa tidak bisa menyelamatkan si Leah. Jordan yang dengan diberi sedikit motivasi oleh atasannya untuk menarik nafas dalam-dalam, berusaha menguatkan keyakinannya untuk kembali memandu Casey. Salah satu ide yang kemudian dilakukan oleh Casey adalah untuk mencongkel lampu belakang mobil dari dalam bagasi. Casey berhasil melakukannya.
Kemudian Jordan menginstruksikan kepada Casey untuk melambaikan tangan keluar dari lubang lampu belakang mobil itu. Tak lama, beberapa mobil lain pun yang berada di belakang mobil penculik menginformasikan kepada saluran darurat 911 bahwa mereka melihat lambaian tangan dari sebuah mobil yang sedang berjalan. Operator ini membantu Jordan dengan menanyakan keberadaan kejadian tersebut. Ternyata si penculik mengetahui gerak-gerik mobil di belakangnya yang terus menguntit dan mendekati mobil tersebut. Langsung saja si penculik membelokkan mobil dan mengubah arah ke tempat lain. Penculik kemudian menghentikan mobil di suatu tempat dan memeriksa keadaan Casey. Sesegera mungkin Casey menyembunyikan ponselnya sehingga penculik tak mengetahui bahwa dirinya sedang terhubung dengan 911. Beberapa saat kemudian, penculik kembali memacu mobilnya menuju ke tempat penyekapan. Selama perjalanan itu pula, ketegangan dan kepanikan lain terus datang silih berganti. Sampai-sampai si penculik terpaksa harus membunuh seorang pria karena mengetahui keberadaan Casey yang tersekap di bagasi. Merasa mobilnya bisa dicurigai karena kerusakan lampu belakang mobilnya, penculik berganti mobil si pria yang baru saja dibunuhnya. Keadaan itu kembali mempersulit petugas polisi yang melajaknya. Pada saat penculik dan Casey tiba di tempat penyekapan, si penculik membokpok Casey dan menemukan ponsel yang masih terhubung dengan Jordan. Dengan berharap si penculik menurutinya, Jordan mengatakan kepada penculik untuk tidak menyakiti Casey dan menyerahkan diri. Jordan juga mengatakan kepada penculik bahwa kepolisian telah mengetahui identitasnya. Sang penculik adalah Michael Foster. Informasi nama penculik ini yang diketahui dari petugas lapangan yang menemukan sidik jari dari sebuah pecahan botol obat bius yang digunakan untuk membius Casey. Semakin emosional, Michael justru menghardik Jordan dengan mengatakan, "Saya sudah melakukannya." Maksudnya melakukan menyakiti Casey. Ucapan ini mengejutkan Jordan karena mengingatkannya pada kejadian 6 tahun lalu saat menangani kasus yang sama. Suara dan kalimat yang Michael sebutkan masih teringat jelas olehnya. Kejadian ini justru menantang kepedulian Jordan terhadap Casey, seolah Jordan tak akan membiarkan begitu saja Michael melakukan pembunuhan untuk kedua kalinya. Jordan pun mengatakan kepada petugas di lapangan, si penculik adalah pelaku yang sama pada kasus penculikan Leah 6 tahun lalu. Dari sini, polisi akhirnya menemukan rumah yang biasa dikunjungi oleh Michael. Namun, polisi tak juga menemukan keberadaan Michael maupun Casey. Jordan yang penasaran dengan lokasi rumah itu bertekad menelusuri sendiri tanpa ada polisi yang menemaninya. Mantap kali nih Jordan ya. Beberapa saat setelah melakukan penelusuran seorang diri di rumah itu, Jordan mendengar suara yang pernah ia dengar saat berbicara dengan Michael di telepon. Suara itu ternyata adalah rogam pemberat di tiang bendera tak jauh dari lokasinya. Di bawah tiang bendera itu, Jordan menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah tersembunyi. Jordan masuk ke ruangan itu yang ternyata dijadikan tempat penyekapan korban penculikan oleh Michael. Terjadilah beberapa aksi menegangkan untuk menyelamatkan Casey. Dengan segala cara, Jordan dan Casey berusaha melawan Michael. Akhirnya, Jordan dan Casey berhasil melumpuhkan Michael di dalam ruang bawah tanah itu. Di bagian akhir cerita yang biasanya penjahat ditangkap oleh polisi karena dilaporkan korban, di film ini penonton akan merasa lebih lega dengan ending cerita yang dibuat lain dari biasanya. Di akhir film ini, Jordan dan Casey kembali turun ke ruang penyekapan dan berbalik menyekap Michael. Jadi penculiknya itu diculik oleh korbannya seperti itu. Dengan cara mengikatkan rantai pada Michael di kursi tempat Casey disiksa sebelumnya. Casey membuat skenario untuk meninggalkan Michael di ruang bawah tanah yang tak diketahui lokasinya itu seorang diri. Sedangkan Casey akan mengaku melarikan diri dari Michael dan ditemukan di hutan oleh Jordan. Ini membuat Michael akan selamanya berada di tempat itu dengan belenggu yang mengikatnya di kursi penyiksaan tersebut. Mampus kau Michael. Jadi Michael ini sebenarnya ada trauma ya, karena dulu dia punya kakaknya itu mempunyai rambut pirang. Nah kakaknya itu
meninggal karena suatu hal. Nah kemudian si Michael ini mencari wanita-wanita yang mempunyai rambut pirang, dan kemudian dia itu melepaskan rambutnya dari kepala si wanita, melepaskan rambut beserta kulit kepalanya, jadi bisa dijadikan wig seperti itu. Dia memang benar-benar psikopat karena memang dulu dia sayang banget sama kakaknya yang berambut pirang, dan kemudian kakaknya itu meninggal dunia karena dibunuh. Akhir ceritanya seperti itu. Michael, oh Michael.